Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kelayakan investasi PT Gudang Garam Tbk atau dengan kode GGRM. Gudang Garam bergerak pada industri rokok dengan produk unggulan seperti Surya dan GG Internasional yang termasuk dalam SKM Full Flavor. Gudang Garam Merah dan Gudang Garam Jaya yang termasuk dalam SKT atau sigaret kretek tangan. Terakhir ada GG Mild dan GG Signature termasuk dalam SKM Lautan Nikotin. Gudang Garam telah berdiri sejak tahun 1958, didirikan oleh Bapak Surya Wonowijoyo. Kemudian emiten ini IPO pada 27 Agustus 1990 dengan harga IPO sebesar 10.250 per lembar saham. Berikut tabel proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Gudang Garam, yakni dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko menggunakan framework COSO ERM, respon terhadap risiko, komunikasi dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap risiko. Berikut stok market pada 13 Juni 2023, yakni saham Gudang Garam ditutup dengan harga 28.000 per lembar, di mana harga ini telah mengalami kenaikan sebesar 11.500 per saham setelah berada pada level terendah yakni 16.500 per saham pada penutupan 5 Januari 2023. Bisnis Gudang Garam terbagi atas beberapa segmen, yaitu rokok, kertas, dan infrastruktur, di mana rokok memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan perusahaan. Rokok terbagi kembali menjadi 3 jenis, yaitu SKM FF, sigaret kretek mesin full flavor, SKT, sigaret kretek tangan, dan SKM LTN, sigaret kretek mesin lautan nikotin. Dapat dilihat pada grafik bahwa SKM full flavor mengalami peningkatan penjualan, yang dari situlah segmen penjualan juga mengalami pertumbuhan. Namun pada paruh pertama tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 3,7 miliar batang atau 8,1%. Di mana 3 miliar batang disebabkan oleh penurunan permintaan pada SKM full flavor. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan cukai pada produk SKM yang diiringi penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi. Selanjutnya, bila melihat dari grafik revenue dan net income Gudang Garam, terlihat adanya kenaikan secara konsisten pada total pendapatan dari tahun 2008 hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2022 menjadi pertama kalinya bagi perusahaan mengalami penurunan pendapatan sekitar 0,2 triliun. Dapat terlihat pula pada laba bersih Gudang Garam berada pada titik tertinggi tahun 2019 sebelum akhirnya mulai mengalami penurunan akibat demand masyarakat yang menurun, daya beli masyarakat menurun, dan cukai rokok mengalami kenaikan hingga 20%. Dilihat dari grafik berikut antara PDB rokok dengan cukai, sejak pandemi COVID-19, cukai rokok berada pada titik tertingginya, yaitu 23% kenaikan cukai rokok. Di tahun 2021 dan tahun 2022 masih berada pada di atas 10%. Oleh sebab itu, PDB industri pengolahan tembakau menunjukkan pertumbuhan secara negatif sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Bila melihat historis pembayaran dividen, Gudang Garam konsisten membagikan dividennya. Hingga di tahun 2020, perusahaan berhenti membagikan dividen karena harus menjaga ketersediaan kas dan likuiditasnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi berpotensi menurunkan permintaan, sehingga harus menjaga kas untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya dinilai dari valuasi komparasi dengan kompetitor dari Gudang Garam, yaitu HM Sampurna, Bantul International Investama, dan Wismilak Inti Makmur. Secara PI rasio, Gudang Garam berada pada di posisi tengah dan cenderung premium dibandingkan dengan kompetitornya. Pada nilai aset atau PBV, saham Gudang Garam tergolong under value atau secara perbandingan market cap, aset Gudang Garam paling murah dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian secara EV to EBITDA, Gudang Garam berada di bawah Wismilak. Kemudian secara efektivitas dan efisiensi manajemen mengolah aset dari perusahaan, Gudang Garam berada pada posisi terendah dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian dilihat dari kesehatan finansial, debt equity rasio perusahaan berada pada di posisi yang cukup kecil yaitu 0,53. Secara current rasio, Gudang Garam cukup baik, tetapi melihat quick rasio perusahaan kurang baik dalam membayar utang jangka pendeknya. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, berikut tabel terkait analisis SWOT pada PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan tabel SWOT, dapat disimpulkan bahwa Gudang Garam memiliki keunggulan, yaitu dengan adanya peningkatan yang stabil serta pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun.
Akan tetapi, perusahaan perlu menghadapi kenaikan biaya produksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan kompetitor baik dalam negeri maupun luar negeri, dan harus menghadapi regulasi yang lebih ketat. Berikut analisis decision tree berdasarkan berita emiten rokok GGRM masih secara surya atau menuju sunset. Subinvestasi yang dipilih yaitu tidak membagikan dividen 2020, kenaikan cukai lebih dari 10%, dan ekspansi infrastruktur tol dan bandara. Gudang Garam memiliki segmentasi bisnis terbesar yaitu rokok. Meskipun demikian, Gudang Garam memutuskan melakukan investasi sebesar 10 triliun untuk melakukan pembangunan tol dengan masa konsensi selama 50 tahun. Akan tetapi, keputusan ini membawa risiko bagi Gudang Garam. Kegagalan dalam mengolah ekspansi dan proyek infrastruktur dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa bisnis rokok mencapai tahap dewasa dan tidak memiliki potensi inovasi yang signifikan di masa depan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam segmen bisnis rokok. Berikut perhitungan expected monetary value. Berdasarkan decision tree dan perhitungan expected monetary value di atas, maka perusahaan akan mengambil keputusan ekspansi infrastruktur tol dan bandara karena memiliki nilai kontribusi keuntungan paling besar, yakni sekitar 73,9 miliar, dan nilai kontribusi kerugian paling kecil yaitu 30 miliar. Kesimpulannya, prospek Gudang Garam terlihat pada valuasi yang murah dan adanya potensi pengembalian kejayaan seperti sebelumnya. Selain itu, harga rokok relatif lebih murah dan dapat menjadi substitusi untuk rokok mahal. Kemudian, Gudang Garam memiliki risiko kenaikan cukai SKM dan dikhawatirkan akan adanya diversification pada investasi infrastruktur. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, investor direkomendasikan untuk membeli saham Gudang Garam dalam posisi buy on weakness, mengingat bahwa Gudang Garam memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerjanya. Sekian analisis kelayakan investasi Gudang Garam. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Terima kasih.